teman-teman, di video kali ini kita akan membuat data manipulation language, di mana caranya ngehandle data di SQL langsung lewat command prompt. Dari mulai menambahkan data atau insert, mengubah data atau update, menghapus data atau delete, sampai ngebahas relasi antar tabel. Jadi buat teman-teman yang lagi belajar SQL dan pengen ngerti cara kerja dasarnya gimana, video ini cocok banget buat kamu. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita mulai. Nah, di sini aku udah menjalankan MySQL yang terinstall di bundling SMPP aku. MariaDB sih sebenarnya. Seperti ini ya teman-teman tampilannya. Kita perlu masukkan dulu database-nya lewat command prompt. Gimana caranya? Nah, di sini folder instalasi XMPP aku kan berada di file C ya. Maka kita ketik aja cd c titik 2 garis miring. Terus enter. Selanjutnya, kalau kamu pakai XMPP kayak aku, kalian tinggal ketik aja cd XMPP garis miring MySQL bin. Enter. Setelah itu, kita masuk ke MySQL-nya dengan perintah MySQL user root p. Seperti ya teman-teman. Enter. Lalu masukin password kamu. Kalau defaultnya kosong, tinggal enter aja langsung ya. Kalau udah muncul kayak gini, ada tulisan welcome to the MariaDB. Monitor berarti kamu sudah sukses masuk ke dalam database-nya. Dan ya, kita udah siap untuk nge-insert, nge-update, nge-delete, dan mainin relasi antar tabel langsung dari sini. Oke, sebelum itu tentunya kita pengen ngeliat nih database yang udah kita bikin. Nah, untuk melihat database di SQL, kita tuliskan aja di sini show databases. Show databases, titik koma, enter. Nah, di sini aku punya database yang namanya DB perpustakaan. Jadi tinggal ketik use DB underscore perpustakaan. Titik koma, enter. Nah, kita cek dulu isi tabel database-nya. Ketik show tables, titik koma, enter. Nah, kita punya tabel anggota, buku, peminjaman, dan pengembalian. Jadi ini udah siap banget buat simulasi sistem perpustakaan. Sekarang kita lihat struktur tabel anggota. Kita pakai perintah describe anggota di koma ya. Enter. Nah, di sini ada 2 kolom, ada ID anggota dan nama. Yuk kita coba masukin data ke tabel ini. Misalnya, kita mau tambahin satu anggota baru dengan ID 12345 deh. Dan namanya itu Hairatunisa. Jadi kita ketik aja seperti ini. Insert into anggota. Enter. Terus kita ketik buka kurung, petik. ID-nya kita masukin 12345. Petik koma petik. Nama kita masukin pakai Hairatunisa aja lah ya. Biar simple aja gitu. Enter. Nah, seperti ini. Terus kita enter. Nah, buat ngecek datanya udah masuk atau belum, kita bisa ketik select from anggota. Titik koma, terus enter.
Dan tada, data Hairatunisa udah berhasil masuk ke tabel anggota. Sekarang nih kita mau coba masukin beberapa data sekaligus. Misalnya aku mau kasih masuk nama Safika Rahman dan Dwi Fania aja lah. Kita pakai formatnya seperti ini. Insert into anggota, enter, terus kurung, tanda petik. ID-nya aku kasih 1, 2, 3, 4, 6 deh. Gitu ya. Petik, koma petik. Namanya Safika Rahman. Petik. Nih. Terus, koma. Terus enter. Formatnya sama ya, kita masukin lagi. Petik. Untuk ID-nya aku masukin 1, 2, 3, 4, 7 aja lah. Tuh, petik, koma, petik. Namanya aku kasih Dwi Fania. Petik, kurung, titik koma. Lalu enter. Nah, ini simple banget kan? Nah, kalau kamu mau ulang perintah, tinggal ketik aja select from anggota. Sekarang datanya makin rame, udah ada Hairatunisa, Safika Rahman, dan Dwi Fania. Misal kalau mau nambah anggota lagi, kalian ketik lagi aja insert into anggota, terus buka kurung, nama, koma, ID, underscore anggota, kurung. Lalu enter. Masukkan nama, masukkan data baru lagi ya. Nah, ini ketik namanya Nirmala Nur Santika aja lah. Petik, cuma petik. Untuk ID-nya aku kasih 1, 2, 3, 4, 8. Petik, tutup kurung, titik koma. Nah, lalu enter. Nah, sekarang kita ulang lagi nih perintah select from anggota, titik koma. Enter. Maka di sini Nirmala Nursantika sudah ada di dalam data kita. Oke, sekarang kita lihat di tabel anggota, kolom ID, anggota itu sudah tersetting primary. Maka kita bisa masukkan ID dengan angka yang sama. Contohnya, jika kita menginput anggota dengan values ID yang sama dan nama yang berbeda, misal kita ketik insert into anggota. Lalu masukkan values kurung NIM-nya sama ya Hairatunisa tadi ya. 2, 3, 4, 5. Petik, koma petik. Kita kasih tengku aja. Kurung. Jangan lupa ini ada petiknya. Titik koma. Nah, di sini kan ID-nya Hairatunisa ya, 1345, tapi namanya beda. Kalau kita enter, hasilnya bakal gimana? Nah, jika kita enter, maka data akan error. Karena di dalam satu ID yang sama, tidak boleh dimiliki oleh dua orang yang berbeda. Jadi, pastikan setiap ID itu unik ya. Namun, jika ada nama yang sama, data tidak akan error karena kolom nama bukan primary key. Misal di sini kita input ID anggota baru dengan nama yang sudah ada dalam data, yaitu Hairatunisa. Kita ketik insert into anggota. Insert anggota,
enter, terus kita isi values, ketik ID-nya 12349 deh, ketik koma petik, namanya Hairatun Nisa, ketik. Nah, seperti ini ya formatnya, enter, maka data akan tetap tercatat. Jadi kita pakai select from anggota, kita cek tabelnya dulu, enter. Nah, di sini kan ada 2 nama Hairatun Nisa ya. Jadi langkah selanjutnya itu kita akan mengubah data anggota dari tabel anggota pada kasus ini itu kita mengganti nama dari anggota yang memakai ID anggota 12349 yang ini ya. Nama sebelumnya kan Hairatun Nisa. Nah, kita perbarui menjadi Salsabila. Prosesnya yang dilakukannya itu seperti ini. Kalian ketik update anggota, enter, terus set nama sama dengan tik Salsabilah lah kita ganti ya. Tik enter, kita ketik lagi where ID underscore anggota sama dengan ketik 12349 tik koma, lalu enter. Nah, setelah melakukan update, kita mengecek hasil perubahan dengan menampilkan seluruh isi tabel anggota menggunakan perintah select from anggota, di koma, enter. Nah, dari hasil tersebut dapat terlihat bahwa data anggota dengan ID anggota 12349 telah berhasil diubah dari Hairatun Nisa menjadi Salsabila. Langkah selanjutnya adalah menghapus data anggota pada tab ini. Kita akan menghapus data dari anggota yang memiliki ID 12348 aja lah ya. Nah, ini yang sebelumnya memiliki nama Nirmala Nursantika. Perintah yang digunakan untuk menghapus data tersebut adalah delete from anggota. Delete from anggota, enter. Terus where ID underscore anggota. Dengan petik ID-nya 12348. Tik. Nah, seperti ini. Lalu kita enter. Setelah proses penghapusan selesai, kita kembali menampilkan isi tabel anggota untuk memastikan bahwa data dengan ID anggota 12348 telah benar-benar terhapus ya. Jadi kita ketik format select from anggota, enter. Nah, dapat dilihat ya, tabel anggota ini hanya menyisakan 4 entry dan data atas nama Nirmala Nursantika dengan ID anggota 12348 sudah tidak ada lagi ya. Ini menunjukkan bahwa proses update dan delete telah berhasil dilakukan sesuai dengan perintah yang diberikan ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita lanjut mempelajari relasi, kita lihat dulu di sini database perpustakaan yang saya buat itu memiliki 4 tabel, yaitu tabel anggota, buku, dan peminjaman serta pembalian. Maka di sini saya akan menginput data di tabel buku terlebih dahulu.
describe peminjaman, koma, enter. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di tabel ini ada 3 indeks primary key, yaitu ID pinjam, ID anggota, dan ID buku ya. Sekarang saya klik show create tabel peminjaman di koma, enter. Nah, itu untuk mengetahui dia di tabel mana aja sih gitu. Oke, sekarang kita bisa tahu bahwa ada 2 foreign key di sini, yaitu ID anggota dan ID buku. Di sini ID anggota mengacu pada tabel anggota dan ID buku mengacu pada tabel buku. Berarti artinya adalah nanti ID anggota dan ID buku ini tidak boleh diisi dengan selain data yang sudah kita isi sebelumnya. Nah, sekarang kita menampilkan data peminjaman buku di dalam tabel peminjaman ini. Lanjut, describe buku. Enter. Lalu insert into buku. Buka kurung, ID underscore buku, koma judul underscore buku, terus stok. Tutup kurung. Buku, store is satu buku. Oke. Enter kan. Lalu kita isi values kurung petik A01 petik koma petik. Nama bukunya kita isi fisika aja deh. Judul bukunya ya, fisika. Petik koma petik. Stoknya ada misalnya 78 deh. Petik koma. Seperti ini, lalu enter. Kita masukkan buku yang kedua. Buka kurung petik B02 petik koma petik kimia, judul bukunya. Terus untuk stoknya kita kasih isi 56 aja lah. Enter. Untuk buku yang ketiga, buka kurung petik 03 petik koma petik biologi petik koma petik. Untuk stoknya aku isi 24 aja. Ini kurung petik koma. Seperti ini ya format penulisannya. Lanjut kita enter. Sekarang kita cek dulu tabelnya, tabel buku ini dengan format select from buku. Select from buku. Enter. Sekarang kita akan melihat tabel peminjaman dengan menggunakan perintah describe peminjaman. Oke, setelah ini kita akan memasukkan atau menginput data di tabel peminjaman dengan menggunakan describe peminjaman ya. Enter. Nah, lanjut ini kita ketik insert into peminjaman. Terus enter. Kita ketik values ketik C11A deh ini. ID-nya. Terus petik koma petik
2025 04 20, petik koma petik. Oke, ini A01 aja lah, petik koma petik. Untuk ID anggotanya 12345 ya. Peminjaman, dia minjam buku 1, petik koma petik. Terus untuk tanggal pengembaliannya 2025 04 26, petik, tutup kurung, titik koma. Jadi kita lihat dulu penulisannya apakah sudah benar. Oke, 2025 04 A01 12345 ID-nya. Terus dia meminjam buku 1. Terus tanggal pengembaliannya 26 April. Oke. Terus kita klik enter. Lalu kita cek ya dengan format select from peminjaman, titik koma, terus enter. Nah, karena sudah, selanjutnya kita akan memainkan fungsi relasi melalui command prompt. Untuk menggabungkan dua tabel, kita akan menggunakan perintah join tabel. Yang akan kita gunakan adalah tabel anggota dan tabel peminjaman. Di sini saya ingin menampilkan informasi tentang nama anggota, tanggal peminjaman, dan jumlah buku yang dipinjam. Maka di sini saya akan menggunakan perintah select anggota titik nama, koma, peminjaman, titik tanggal, underscore, pinjam, koma, peminjaman, titik, jumlah. Oke, seperti ini. Tanggal pinjam, peminjaman, anggota, titik nama, koma, peminjaman anggota. Oke. Kalau sudah, kita enterkan. Nah, ini artinya kita ingin memilih kolom nama dari tabel anggota di kolom tanggal pinjam dan jumlah dari tabel peminjaman. Kita ketik from anggota, kita enter. Nah, ini adalah tabel pertama, yaitu tabel anggota. Kita masukkan join peminjaman on anggota ya, untuk melakukan penggabungan dengan tabel peminjaman berdasarkan kecocokan ID anggota. Jadi kita tulis join peminjaman on anggota titik ID underscore anggota sama dengan terus peminjaman titik ID underscore anggota di koma. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu kita klik enter. Bagian ini memastikan hanya baris-baris data yang memiliki ID anggota yang sama antara tabel anggota dan tabel peminjaman yang akan digabungkan. Setelah itu kita enter. Nah, ini menunjukkan bahwa anggota dengan ID anggota 1345 telah meminjam satu buku pada tanggal 20 April 2025. Nah, itu dia perjalanan kita hari ini ya, mulai dari insert, update, delete, sampai ngebahas relasi antar tabel di SQL lewat command prompt. Gimana? Nggak sesulit yang dibayangin kan? Jadi, kalau tadi kamu ikutin aku dari awal, sekarang harusnya udah bisa dong nambahin data ke tabel atau ngedit kalau ada salah gitu ya. Bahkan
hapus data yang udah nggak dibutuhin gitu. Dan yang paling keren bisa gabungin data dari beberapa tabel pakai format join. Intinya, SQL itu hanya ngobrol sama database aja. Asal tahu bahasanya, semua bisa dijalanin dengan rapi dan otomatis. Oke, sekian buat video kali ini. Terima kasih udah nemenin sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan tetap semangat!